Baiklah, saya mulai dalam kasus 2. Terdapat seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut, kecuali murid tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman dan ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan, murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikan pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Bagaimanakah cara Anda menanggapi hal ini? Baiklah, saya akan mulai. Siap, Budian? Bismillah, Pak. Selamat pagi, Dian. Selamat pagi, Pak Tri. Selamat pagi, Pak Musamil. Dian, setelah Bapak perhatikan, sepertinya ada yang sedang kamu risaukan. Apakah ada masalah? Sampaikan saja, mungkin Bapak bisa dapat menyelesaikan masalahmu. Iya, Pak. Saya merasa punya masalah. Saya merasa lebih nyaman setelah Bapak menanyakan hal ini. Begitu. Sebenarnya apa masalahmu itu? Sebetulnya saya merasa malu untuk bercerita. Akan tetapi, saya akan menceritakan hal ini kepada Bapak. Saya ingin merasa nyaman dan diperlakukan adil dalam belajar, Pak. Ya baiklah, silakan ceritakan masalahmu itu. Dan kamu jangan merasa khawatir ataupun merasa malu. Baik, Pak. Terima kasih sebelumnya yang telah sudi meluangkan waktunya untuk membantu saya. Saya merasa tidak nyaman diperlakukan tidak adil pada saat pembelajaran Ibu Lasti. Memangnya kenapa? Apa yang membuatmu merasa begitu? Ibu Lasti membuka les privat dan sebagian besar teman saya mengikuti les privat tersebut, kecuali saya, Pak. Saya merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak ikut les privat, dan saya merasa diperlakukan tidak adil ketika nilai para murid yang mengikuti les privat mendapatkan nilai yang lebih baik dari saya. Menurut kamu, apa yang menyebabkan kamu tidak ikut les privat seperti teman-teman yang lain? Setiap hari saya harus berjualan kue keliling membantu ibu untuk meringankan beban, Pak. Oh begitu, bagus kalau begitu. Dan apakah kamu sudah menyampaikan hal itu ke Ibu Lesti? Sudah, Pak. Namun Bu Lasti menjawab, ya bagus itu, silakan bantu ibumu dengan baik. Gitu, Pak. Seperti apa ucapan Ibu Lesti yang menunjukkan bahwa ia telah menyindirmu yang tidak ikut les privat? Tidak ada, Pak. Hanya saja saya merasa selalu tersudutkan sehingga membuat saya tidak nyaman dalam belajar. Dan nilai tugas saya rendah padahal saya mengerjakannya dengan baik. Oh begitu. Jadi sekarang sudah jelas bahwa faktanya Ibu Lesti tidak menyindir, namun kamu sendiri yang merasa tidak nyaman. Oleh karena disebabkan perasaan itu, kamu menjadi tidak nyaman belajar sehingga nilaimu rendah. Benar begitu kan? Iya, Pak, benar. Nah, tepat sekali bahwa sebenarnya perasaan tidak nyaman, perasaan tersindir, dan merasa diperlakukan tidak adil itu adalah hanya perasaanmu saja. Selanjutnya, apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikan permasalahanmu ini? Saya akan berusaha menghilangkan perasaan itu, akan berpikir positif, dan mungkin akan lebih giat dan lebih rajin lagi. Sehingga saya merasa nyaman untuk belajar dan dapat mendapatkan nilai yang tinggi, atau paling tidak bersaing dengan teman-teman yang mengikuti les privat di Bu Lasti. Hebat kemudian. Bapak yakin kamu pasti bisa melakukannya. Dan Bapak juga yakin nilai kamu akan lebih baik. Percayalah bahwa semua guru akan senang dan bangga memiliki murid seperti kamu yang giat dan rajin belajar. Baik, Pak, saya akan menunjukkan kepada Bapak bahwa saya sudah merasa nyaman sekarang. Bagus sekali. Bapak akan selalu siap mendampingimu untuk menuntun agar kamu selalu semangat belajar. Siap, Pak. Sebagai komitmen,
Apa yang akan kamu lakukan agar bisa mendapatkan nilai yang tinggi? Saya akan belajar, berusaha memahami materi yang akan disampaikan oleh guru, sehingga saya mudah menjawab tugas yang diberikan kepada saya. Lantas, siapa yang akan membantu untuk menjalankan komitmen itu? Saya akan meminta doa restu Ibu untuk mengatur waktu saat saya belajar di rumah dan waktu membantu Ibu dengan baik. Luar biasa, kamu memang hebat ya. Terima kasih Pak, saya merasa senang dan bahagia sekali hari ini karena Bapak telah mengarahkan saya dengan baik. Ya, terima kasih. Sudah saatnya sekarang belajar karena bel sudah berbunyi. Silakan kembali ke kelas. Semangat belajar ya. Semangat, makasih Bapak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aplaus untuk Pak Muzamil dan Budian, Bapak Ibu. Silakan pengamat bisa membacakan hasil pengamatannya. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada Pak Muzamil selaku coach dan Budian selaku coach yang telah mempraktekkan proses coaching model Tirta. Di sini nama coach Muzamil pada langkah dalam model Tirta dalam tujuan menyampaikan tujuan coaching bagus sekali. Tujuan sudah dicapai. Hal ini dibuktikan pada kalimat saya ingin merasa nyaman dan diperlakukan adil dalam belajar makna. Di situ sudah jelas sekali bahwasannya tujuannya sudah dicapai. Kemudian dalam identifikasi coach sudah tepat. Hal ini juga dibuktikan pada kalimat faktanya Ibu Lastri tidak menyindir, namun kamu sendiri yang merasa tidak nyaman. Oleh karena disebabkan perasaan itu, kamu menjadi tidak nyaman belajar sehingga nilainya rendah. Dan pada kegiatan rencana aksi, coach telah mengarahkan Puci dengan baik. Di sini Pak Muzamil sudah mengarahkan anak didiknya, yaitu peserta didiknya dengan baik. Hal ini juga dibuktikan pada kalimat akan berusaha menghilangkan perasaan itu, akan berpikir positif, akan lebih giat dan rajin lagi. Kemudian pada langkah yang terakhir yaitu tanggung jawab, coach mencapai tujuannya yang ditunjukkan sebuah komitmen Puci dalam sebuah kalimat akan belajar, berusaha memahami materi yang akan dan sudah disampaikan oleh guru. Terima kasih saya sampaikan kepada Pak Muzamil dalam praktek coaching model Tirta ini. Mudah-mudahan apa yang sudah diterapkan di sini juga dapat diterapkan di sekolah ya Pak ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.